Gondo Mayit. Hutan Gumenggeng diselimuti kegelapan pekat. Hanya sinar rembulan yang sesekali menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di atas tanah. Suara burung hantu bersahutan, seolah menjadi musik pengiring bagi langkah-langkah nekat seorang wanita bernama Mira. Tubuhnya yang hanya berbalut kain jarik dan kain mori putih diikat seperti pocong, bergetar bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang menusuk tulang. Di depan sebuah makam kuno di dalam gua, Mira menghentikan langkahnya. Aroma tanah basah dan kembang setaman yang pekat memenuhi udara. Malam ini, ia datang untuk membuat sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian pesugihan Gondo Mayit. Bisikan-bisikan keputusasaan akan kemiskinan dan kelaparan keluarganya mendorongnya untuk mengambil jalan terlarang ini. Ia menginginkan kekayaan yang bisa menyelamatkan anak Kanenia dari penderitaan. Di depannya, di atas nisan, sesajen berupa kembang 7 rupa dan kepala kambing hitam telah ia siapkan. Ia menundukkan kepala, memohon kepada entitas tak kasat mata yang konon bersemayam di tempat itu. Hamba datang, wahai penunggu gua. Hamba rela memberikan apa saja, asalkan hamba mendapatkan kekayaan. Bisik Mira, suaranya parau. Tiba-tiba, api di obor yang ia bawa berkedip-kedip, hampir padam. Hawa dingin menyergap, dan suara tawa serak, seperti daun kering yang disapu angin, terdengar dari dalam kegelapan. Sebuah bayangan hitam pekat mulai terbentuk di depan makam. Bayangan itu tinggi, kurus, dan berbau amis seperti tanah kuburan. Kau berani datang ke sini? Manusia, apa yang bisa kau berikan padaku? Suara itu menggeram. Harta, kekayaan, hamba butuh kekayaan untuk anak-anak hamba. Jawab Mira, air matanya mulai menetes. Hahaha, kekayaan itu mudah didapat, tapi ada harga yang harus kau bayar. Tentu saja, kau tahu itu, bukan? Kau harus menyediakan tumbal, kata suara itu dengan nada mengejek. Mira terdiam. Ia tahu syarat utama pesugihan Gondo Mayit adalah tumbal nyawa. Nyawa dari orang yang paling ia cintai, dan yang paling ia cintai adalah anak-anaknya. Ia menghela napas berat, menelan kepahitan takdir. Demi masa depan mereka, ia akan melakukannya. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, perjanjian itu terikat. Mira pulang dengan hati yang diliputi kehampaan, tetapi di dalam hatinya, benih kekayaan telah tertanam. Setelah perjanjian terkutuk itu, hidup Mira dan keluarganya berubah drastis. Kekayaan datang seperti air bah. Mira menemukan perhiasan emas dan uang tunai di tempat-tempat tak terduga. Rumah gubuknya berubah menjadi istana mewah. Ia bisa membeli apa saja yang diinginkannya, termasuk makanan lezat dan mainan untuk anak-anaknya. Anak-anak Mira yang dulunya kurus dan pucat, kini tumbuh sehat dan ceria. Suaminya, Dharma, yang tadinya hanya seorang buruh tani, kini menjadi pengusaha sukses. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat Kliwon, Mira merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan-bayangan hitam melintas di sudut matanya. Bisikan-bisikan aneh terdengar di telinganya. Ia selalu merasa kedinginan, bahkan di tengah hari yang terik. Yang paling mengerikan, ia sering memimpikan anak-anaknya dalam bahaya, jatuh ke dalam jurang atau tenggelam di laut. Suatu malam, si bungsu, Jaka, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam tinggi dan ia mengigau. Jangan ambil Jaka. Hantu itu ada di sini. Igau Jaka, matanya melotot ketakutan. Mira panik. Ia memanggil tabib terbaik, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan Jaka. Penyakit Jaka tidak seperti penyakit pada umumnya.
Dharma mulai curiga. Ia melihat perubahan pada Mirah. Tatapan matanya yang kosong dan ketakutan yang tersembunyi. "Mirah, ada apa denganmu? Mengapa Jaka sakit seperti ini? Ini bukan penyakit biasa?" tanya Dharma. Suaranya penuh kekhawatiran. Mirah hanya terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak bisa menceritakan tentang perjanjian pesugihan Gondomait. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia telah menumbalkan anaknya sendiri demi harta? Ia hanya bisa memeluk Jaka, menangis dalam diam, merasa seperti seorang monster. Malam itu, di tengah kegelapan, ia menyadari bahwa tumbal yang dimaksud bukanlah harta, melainkan nyawa anak-anaknya. Kekayaan yang Mirah dapatkan mulai berubah menjadi teror. Suara tangisan anak-anak yang menyayat hati sering terdengar dari kamar mereka. Suatu malam, Mirah terbangun karena mendengar suara barang-barang jatuh di dapur. Ketika ia bergegas ke sana, ia melihat perabotan dapur berserakan di lantai, seolah-olah ada yang melemparnya. Jendela-jendela bergetar, dan terdengar suara tawa serak yang sama persis seperti yang ia dengar di gua. Kondisi Jaka semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan ia terus-menerus mengigau. Seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang menggerogoti jiwanya. Mirah tahu perjanjian itu telah tiba saatnya untuk ditagih. Teror itu kini merasuki rumahnya, mengincar nyawa buah hatinya. Dharma yang tak tahan lagi melihat penderitaan keluarganya, akhirnya memaksa Mirah untuk menceritakan apa yang terjadi. Mirah dengan air mata berlinang menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Dharma terpukul, marah, dan kecewa. Bagaimana bisa istrinya yang ia cintai melakukan hal sekejam ini demi uang? Kau menumbalkan anak kita, Mirah. Demi harta, kau monster, teriak Dharma. Suaranya bergetar menahan amarah. Mirah hanya bisa menangis, memeluk kakinya. Ia tahu ia salah, tetapi ia sudah terlanjur basah. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Jaka menjadi tumbal. Bersama Dharma, mereka mendatangi seorang kiai di desa sebelah yang dikenal bisa mengusir roh-roh jahat. Hanya ada satu cara, kata kiai itu. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, tapi kau bisa membalikkan tumbalnya. Jika kau tidak ingin anakmu yang menjadi korban, maka kau sendiri yang harus menukar nyawamu. Mirah terkejut. Menukar nyawanya sendiri, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Jaka. Dharma melarangnya, tetapi Mirah telah mengambil keputusan. Di dalam hatinya, ia sudah mati sejak ia membuat perjanjian terkutuk itu. Ia harus mengakhiri semua ini. Malam berikutnya, Mirah kembali ke gua tempat ia membuat perjanjian. Malam itu, bulan tidak terlihat. Hutan gumenggeng diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Mirah tidak lagi mengenakan kain pocong. Ia mengenakan pakaian putih bersih seperti kain kafan. Ia membawa sebilah pisau yang ia pegang dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya, tetapi ia harus berani demi anak-anaknya. Di depan makam, bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan, dan berbau amis yang lebih pekat. Kau datang lagi, manusia. Apa yang kau inginkan? Geramnya. Aku datang untuk menukarnya. Ambil nyawaku dan kembalikan anakku, teriak Mirah. Suaranya bergetar. Bayangan itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bodoh, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Kau harus memberiku nyawa. Jika tidak, aku akan mengambil semua yang kau cintai. Mirah tidak gentar. Ia mencengkeram pisau di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah bayangan hitam itu. Aku akan melakukannya. Ambil nyawaku sekarang.
Dengan sisa kekuatannya, ia menusukkan pisau itu ke jantungnya sendiri. Darah segar membasahi pakaian putihnya. Ia jatuh tergeletak di atas makam. Bayangan hitam itu menjerit, suaranya melengking, tubuhnya berkedip-kedip, lalu menghilang seperti asap. Di rumah, Jaka tiba-tiba membuka matanya. Demamnya menghilang. Ia terbangun dengan senyum di wajahnya. Dharma yang melihat kejadian itu langsung memeluknya. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu istrinya telah mengorbankan diri demi anak mereka. Esok harinya, Dharma pergi ke gua. Ia menemukan tubuh Mirah tergeletak tak bernyawa. Di tangannya tergenggam erat pisau yang berlumuran darah. Ia memeluk tubuh Mirah, menangis sejadi-jadinya. Kisah Mirah menjadi legenda, cerita tentang seorang ibu yang rela menukarkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan keluarganya dari perjanjian gelap. Harta yang ia dapatkan lenyap seketika, dan rumah megah yang mereka tinggali kembali menjadi gubuk kumuh. Namun, di tengah kesedihan itu, Dharma masih tetap bersyukur. Ia telah kehilangan istrinya, tetapi ia masih memiliki anak-anaknya. Kisah Mirah menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan nyawa dan cinta. Selesai.